Kembali menyaksikan Prime Talk pemirsa, dan telah bergabung bersama kami Bapak Hasibullah Satrawi. Selamat malam Pak Hasibullah. Selamat malam Mbak Ani. Ya Pak. Dan Pak Ikrar. Ya betul. Di sini kami juga bersama Pak Ikrar Nursabakti dan Pak Martinus Sitompul. Pak Hasibullah, sejumlah kelompok ini disebut-sebut berpotensi menunggangi aksi damai yang akan berlangsung besok. Bahkan ada yang menyebut salah satunya adalah simpatisan ISIS. Bagaimana Anda melihatnya? Apakah ada kemungkinan itu? Iya, yang pertama kalau kita menggunakan kajian tentang terorisme, maka sebenarnya kan salah satu momentum yang mereka selalu tunggu-tunggu adalah adanya ketidakstabilan sosial. Dalam bahasa mereka ini menyebutnya sebagai miftahus sirah atau pemicu konflik. Nah, oleh karena itu mereka selalu menunggu momentum instabilitas ini. Nah, dalam konteks itu menurut saya memang kita harus waspada. Kita harus melakukan upaya-upaya yang maksimal agar tidak ada efek-efek domino lanjutan yang sifatnya destruktif dari demonstrasi yang akan berlangsung besok hari. Ya, Pak Hasibullah, ini ada juga foto yang beredar di media sosial yang diduga dari kelompok Al-Nusra di Suriah, namun terkait aksi damai yang akan berlangsung besok. Ini saya ingin konfirmasi, apakah benar ada keterkaitan antara kelompok ISIS dengan kelompok-kelompok yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta? Begini, kalau kita bicara dengan kelompok teror sekarang kan terpecah menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, yang paling depan dan paling banyak dapat perhatian memang adalah ISIS ini, karena dia merupakan kelompok baru yang tiba-tiba menjadi sangat besar dengan serangan-serangannya yang brutal seperti itu. Nah, yang kedua yang masih berafiliasi dengan kelompok lama yaitu Al-Qaeda, yang salah satu variannya adalah Jabhat Nusra yang sekarang juga sama-sama di Syria. Nah, sekarang yang harus jadi perhatian kita bersama-sama sebenarnya ISIS dengan Jabhat Nusra sendiri, mereka bentroknya luar biasa, besar-besaran sekarang di internal mereka gitu. Cuman yang memang harus jadi perhatian sekali lagi adalah jangan kita memberikan momentum bagi kelompok-kelompok seperti ini untuk bisa menjalankan aksinya. Saya dalam beberapa waktu terakhir, seiring dengan menaiknya tensi politik, saya sempat menulis di beberapa media, saya menyampaikan itu. Ini penting agar momen-momen politik seperti ini kita kembalikan kepada hikmahnya, yaitu untuk memilih pemimpin yang terbaik demi perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Jadi harus dikembalikan ke sana, jangan justru menimbulkan sebuah kerisauan, kekhawatiran yang mohon maaf itu semakin mendekatkan kita semua pada datangnya kelompok-kelompok radikal seperti ini. Pak Hasibullah, sebetulnya apa agenda yang mereka bawa? Kalau kita kaji gerakan mereka kan sebenarnya agendanya sama, yaitu bahwa mereka ingin menegakkan apa yang mereka sebut sebagai negara agama. Itu salah satu tujuan utamanya gitu. Mereka tidak pernah konsep negara apapun dengan sistem hukum manapun kecuali sistem hukum. Oleh karena itu mereka kemudian melakukan berbagai macam upaya untuk bisa melakukan itu. Nah, salah satu yang selalu diincar oleh mereka adalah yang disebut sebagai konflik sosial, atau mereka menemui yang namanya terbukanya miftahus sirah itu, atau didapatkannya kunci konflik yang itu bisa digunakan oleh mereka. Dan kalau kita belajar dari katakan kasus seperti yang terjadi di Timur Tengah, karena saya juga terus di situ, ini penting sebagai pembelajaran, dan demo menjadi bagian dari yang sangat penting mereka berdasarkan yang terjadi di Syria. Itu kita lihat pada awalnya betul-betul menulis gerakan rakyat, sebuah revolusi rakyat, tapi tiba-tiba ceritanya menjadi berbeda karena ada kelompok namanya kelompok jihadis. Pak Hasibullah, ini singkat Pak. Oke, tadi Anda menyebutkan adalah jangan sampai mereka mendapatkan momentum. Nah, demo sudah akan berlangsung besok, aksi damai sudah akan berlangsung besok. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan aparat untuk tidak memberi momentum kepada mereka?
Saya kira dua arah ya. Yang pertama yang harus dilakukan oleh kepolisian, Pak Martinus tadi untuk menyampaikan kondisi kita sangat terlatih menurut saya, terutama dalam beberapa tahun terakhir kan sudah biasa menangani para demonstran. Jadi kita harapkan masih akan tetap sama dalam memilih proses. Ini yang kita harapkan dari aparat. Tentu dari para demo juga sama. Mereka punya kepentingan dan bahkan keharusan untuk menertibkan pasukan mereka atau melakukan pesukan anggota demonstran mereka. Karena kalau sampai liar dari maka bisa jadi kemudian menjadi sebuah kegagalan dalam perjuangan mereka apapun yang mereka aspirasikan. Ketika sudah tersusupi kemudian terstigma, maka rakyat kita secara baik Pak Hasibullah, ya tampaknya koneksi kita tidak terlalu baik. Terima kasih banyak telah bersama kami di Berita 1 TV. Selamat malam. Kita lanjutkan Pak Martin.